Kepedulian adalah kekuatan. Saat kita peka terhadap orang lain, kita membuka jalan untuk mencegah luka yang lebih dalam. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga membawa empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas bareng ini di PMN Podcast Menjadi Mahasiswa. Setelah kemarin seru-seruan di Sandwich Generation, nah yang belum nonton bisa cek video sebelumnya. Spesial tema kita kali ini adalah menjadi mahasiswa membangun kampus aman dan nyaman. Memahami kekerasan bersama Satgas PPKPT. Awas, kebetulan di studio ini sudah hadir Bu Suci dan Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu Suci, Bu Eva, Bu Ibu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ini kan sebelumnya Len itu tahunya PPKS betul ya? Iya. Kenapa tuh berubah jadi PPKPT? Agak belibet soalnya ini ngomongnya ya. Karena orang juga mungkin lebih mudahnya PPKS lebih familiar juga. Kenapa itu? Karena ada perubahan dari perubahan undang-undang gitu kebijakannya. Kalau misalkan dulu itu sebenarnya awal dibentuk kita tahun 2023 ya. Itu tuh masih PPKS dengan Permen nomor 30 tahun 2021. Kemudian tiba-tiba kemarin sebelum kementerian diubah, Ya. jadi kan ada Permen baru lagi nomor 55 tahun 2024. Setelah kabinet baru tuh? Iya, itu malah Belum. sebelum kabinet baru tuh berapa hari sebelum malah itu Iya. tiba-tiba ada permen baru gitu yang intinya ini tuh mencakupnya keseluruhan gitu kan, tadinya hanya tentang kekerasan seksual tapi ini kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, makanya namanya dari PPKS ke PPKT. PPKPT, bukan PPKTP, PPKPT ya. Nah, sebelum lebih jauhnya lagi, mungkin mahasiswa ada yang belum familiar sama PPKPT di kampus gitu, apalagi anak-anaknya mahasiswa maba ya, mahasiswa baru yang baru masuk gitu. PPKPT itu apa sih? Katanya Iya, dan tugas-tugasnya di kampus ada loh gitu. penanganan pencegahan kekerasan di tingkat atau di lingkungan perguruan tinggi gitu. Ibu itu kan dari PPKS ke PPKPT. Mohon maaf ini agak belibet ya. Berarti kan seksualnya hilang tuh Bu. Berarti nggak seksual aja, meluas kemana-mana gitu Bu. Ada 6 bentuk kekerasan. Oh, ada 6 bentuk apa aja tuh? Ya termasuknya kekerasan seksual tersebut ya. Kekerasan fisik, kemudian Psikis, psikis, terus bullying, diskriminasi diskriminasi dan intoleransi, terus kebijakan yang berbau kekerasan. yang berbau kekerasan. Nah, komponen yang jadi lebih luas lagi cakupannya gitu. Kalau PPKS mungkin berfokusnya ke seksualnya saja gitu ya. Seksual Nah, aja. sedangkan kemarin sudah diganti permennya atau peraturannya gitu ya menjadi PPKPT, sehingga cakupannya pun menjadi lebih luas gitu. Bukan hanya sekedar kekerasan seksual saja, tapi berbagai komponen yang ada di lingkup perguruan tinggi itu. Berarti semua kekerasan bisa masuk ke laporannya ya? Iya, seperti itu. bullying segala macam. Nah, kebetulan Bu Eva, Bu Cici ini kan anggota. Pasti ada strukturnya. Jadi sebagai apa nih? Jadi di sini kebetulan saya mau tidak mau jadi apa? Jadi ketua, kemudian Bu Suci di sini sebagai sekretaris, ada lagi dari yang lain itu Bu Siva, itu edukasi, kemudian ada Pak Wawan, ada Pak Yadi, Teh Yena juga, kemudian ada 5 mahasiswa yang lainnya, ada Teh Mone, Agung, Femi. Berarti bukan hanya Hilda. dosen-dosen aja ya Bu ya, mahasiswa juga bisa
jadi anggota Iya, bisa. betul sekali. Jadi di dalam PPKPT ini sebelumnya kan PPKS gitu ya. Iya. Nah, kita itu dulu direkrut terlebih dahulu. Pansel. Penyeleksiannya, Seleksi. panitia seleksi gitu. dulu tuh. Nah, unsur-unsurnya itu bukan hanya dosen saja. Jadi ada dosennya, ada mahasiswa, ada tendik. Dosen bukan hanya dari satu fakultas, tapi dari semua fakultas yang ada di Unisa. Mahasiswa dari semua prodi. Kemudian tenaga pendidik yang ada di Unisa. Mereka diseleksi melalui tes tulis, tes wawancara. Kemudian terbentuklah jadi satu kepengurusan Satgas PKS waktu itu. Iya. Nah, cuman karena kebetulan dari mahasiswanya banyak yang lulus kemarin, jadi kita mengadakan perekrutan ulang gitu. Kebetulan juga gitu ya, nama satgasnya diganti jadi PPKPT. Ya udah, gitu ya, kita rekrut ulang gitu untuk mahasiswa. Nah, untuk dosen dan tenaga pendidiknya masih sama. Karena di sini masa berlakunya itu 2 tahun. Nah, itu peran mahasiswanya sebagai apa tuh, Bu? Membantu sih, Mereka membantu jadi kita sebagai yang anggota. bisa. Nah, kan dari PPKS terus berubah ke PPKPT. Kekerasannya juga meluas. Iya. Berarti anggotanya ada laki-lakinya juga. Iya, Ya, ada. Tapi mayoritas ini tuh memang Perempuan. diaturnya harusnya perempuan lebih banyak. Mm-mm. Sudah memang banyak perempuan di kita. Apa aja sih, Bu, tugas PPKPT itu? Intinya. ada kita punya 3 divisi ya. Aktifnya ada 3 tuh. Ada divisi pencegahan dan penanganan. Berarti itu nanti apabila terjadi kekerasan di lingkungan kuning gitu ya, boleh lapornya ke bagian pencegahan dan penanganan. Nanti mereka akan menangani kasus-kasus apa saja yang muncul gitu, yang melaporkan ke Satgas gitu. Kemudian ada juga divisi edukasi gitu ya, bagian mengsosialisasikan terkait satu PPKPT itu seperti apa, kemudian pencegahan kekerasan itu seperti apa. Nah, berarti tugas PPKPT ini PPKPT, betul ya, Bu? Itu apa aja nih, Bu? Ya, yang pertama ada divisi ya, kita Oh, berarti ada divisi ya. divisi-divisinya. Ada 3 divisi. Ada divisi penanganan dan kerjasama. Nah, Mhm. jadi di sana itu divisi itu menangani apabila ada kasus-kasus yang muncul gitu ya, ada laporan, mereka yang bagian menangani. Kemudian ada juga kerjasama, misalkan kerjasama dengan Komnas HAM, dengan iya. Polisi. polisi bisa, Iya. mungkin perlindungan anak, masa enggak ya, enggak masuk ya, perlindungan wanita. Perempuan dan anak bisa. Ya, P2 TP2 itu. nah, kayak gitu. Kemudian untuk divisi yang kedua yaitu pencegahan, regulasi dan edukasi. Lebih ke sosialisasi berarti ya, Bu ya. Karena nanti yang ada di tim sana itu mereka mengedukasi, mensosialisasikan terkait Satgas PPKPT itu apa saja, kemudian jenis-jenis kekerasannya bagaimana, cara menanganinya bagaimana gitu. Kemudian yang terakhir ada riset, komunikasi dan informasi. Jadi di sana nanti apabila kita menemukan suatu permasalahan, bisa permasalahan tersebut dijadikan artikel gitu, dipublish gitu. Selain itu ada juga informasi terkait kegiatan-kegiatan. Kita tuh ada apa aja nih Gitu. Ada sosial medianya juga ya, Satgas PPKPT kayak gitu. YouTube-nya juga ada. Ada. Lengkap ini. Nah, Bagus. ngomongin soal kekerasan yang gimana sih, Bu, yang bisa jadi laporan gitu? Apakah harus fisik doang atau semisal dari media sosial nih, dari chat atau DM tuh bisa juga nggak sih dilaporin gitu? Ada beberapa jenis kekerasan ya. Apa saja, Bu? Yang pertama itu ada Fisik, ada psikis, kemudian ada bullying atau perundungan, kemudian diskriminasi dan intoleransi, kemudian apa lagi? kebijakan yang Kebijakan berbau kekerasan. termasuk kekerasan seksual. Bullying, body shaming termasuk ya, Bu ya? Ya, Kalau termasuk itu. psikis tuh gimana, Bu? Lebih ke mental ya. Mental. Oh, Gitu. I Dia merasa see. dia karena dari ucapan kemudian seseorang itu merasa dia dirugikan, jadi dia kan mengganggu psikis itu. Ya, kayak Itu yang bercandaan sederhana gitu. karena tidak sadar Ya, efek secara tidak langsung itu mengganggu gitu ya. dan menghambat proses belajar mengajarnya dia di kampus kayak gitu. Makanya dengan adanya Satgas PT. harapannya bisa memitigasi seminimal mungkin adanya kekerasan di kampus. Tapi gimana caranya Satgas ini meyakinkan para korban biar lapor, Bu? Kadang kan biasanya justru para korban tuh takut gitu, nanti kalau semisal lapor, nama saya tercoreng, nanti ya teman-teman tahu gitu, nanti dampaknya negatif gitu. Gimana, Bu, cara meyakinin tuh biar ayo lapor gitu?
Ya pada intinya kalau misalkan korbannya merasa dirugikan, harusnya dari diri sendiri tuh harus punya keberanian gitu. Kalau misalkan diam aja, ya mau gimana lagi, mungkin nanti masalah tidak akan beres gitu ya. Makanya di sini kita hadir gitu untuk menangani kasus-kasus tersebut gitu. Kita akan menjamin kerahasiaan dari korban. Privacy berarti ya. Privasinya akan dijamin gitu. Jadi Hmm. kita yang ada di Satgas itu enggak semuanya tahu terkait permasalahan yang melapor, karena mungkin di sana akan berfokus kepada divisi yang penanganan. Oh, berarti anggota yang lain pun tidak tahu ya. Gitu. Jadi yang menangani saja yang tahu masalah tersebut. Jadi insya Allah dijamin kerahasiaan terkait orang atau korbannya itu aman gitu. Makanya untuk teman-teman mahasiswa apabila terjadi kekerasan gitu ya, merasa menjadi korban gitu ya, silahkan lapor gitu, karena di sini kami ada gitu ya. Jangan malu-malu, mau ketemu ngobrol sama Bu Eva boleh, mau sama saya juga boleh, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau misalkan benar-benar terjadi dan ada, silahkan melapor saja seperti itu, biar kita tangani permasalahannya. Nah, itu batas hukumannya sampai di Satgas PPK PT aja atau bisa sampai keluar gitu. Kalau masalahnya serius ya. Ya bisa sampai keluar, bisa bahkan kita misalkan ngambil apa namanya cara ya. Oh, bisa? Polisi bisa kayak Bisa sampai gitu. polisi Kalau juga? harus dilindungi, karena kan memang tujuan adanya Satgas ini untuk melindungi korban kan, dan biar si pelaku itu tidak semakin menjadi-jadi seperti Ya, itu. nanti tergantung jenis kekerasannya seperti Seperti apa. apa. Apakah masih Ringan. bisa ringan atau sudah ke ranah yang lebih parah atau lebih serius. Mungkin nanti tindak lanjutnya bukan hanya dari Satgas KPT-nya saja, mungkin kita juga bisa melibatkan dari pihak kepolisian, mungkin seperti itu. Ada tindak lanjutnya. Tapi pasti dampaknya berat dong Bu buat yang jadi korban gak sih? Ya, pasti akan menimbulkan trauma gitu ya bagi korban gitu. Hanya nanti ada divisi ke penanganannya ya. Jadi pendampingan nanti ada pendampingan, ada sesi konseling gitu, supaya trauma yang mereka peroleh gara-gara kekerasan seksual itu ya kita sedikit membantu untuk mengobati trauma-trauma itu. Namun tetap balik lagi kepada korbannya gitu, harus berani speak up gitu. Kalau misalkan tidak berani gitu, nanti akan dipendam sendiri gitu, malah akan merusak mental diri sendiri seperti itu. Dan jadi bom waktu, karena berdasarkan cerita beberapa orang korban, misalnya yang jadi pelaku adalah dia yang dulunya pernah menjadi korban kekerasan. Jadi Itu kekerasannya di dalam kampus aja atau contoh nih Bu, ada mahasiswa Unisa gitu, dia mendapat kekerasan seksual atau entah itu bentuk verbal atau non verbal ya, tapi pelakunya dari luar gitu, itu masih masuk di ranah Satgas PPK PT kampus. bisa. Oh, bisa. Kalau misalkan dianya mau melapor ke kita, mau sama-sama untuk ditangani sama kita, ya Bu, itu masih masuk ke ranah kita. Kan korbannya dari mahasiswa kita nih, meskipun pelakunya dari luar gitu, karena korbannya masih di lingkup PT kita gitu, tetap kita harus membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi tindak lanjutnya seperti apa ya tergantung dari apa ya, antara korban dan pelakunya Jadi gitu. bisa dikembalikan ke korban kayak gitu. Bisa dikembalikan ke Termasuk identitas ya. Misalkan si korban tersebut, jangan sampai identitas saya ataupun pelaku itu muncul ke publik, yang memang harus dirahasiakan serapat mungkin ya. Atau kadang ada korban yang nggak apa-apa saya, kalau misalkan kita baca beberapa berita ya, ada kan misalkan di luar sana kampus lainnya Bu, apa namanya, dia menjadi korban kekerasan, misalkan dia dari dosennya, dia tidak malu-malu untuk bilang ke publik bahwa dia sebagai korban kekerasan dari dosennya misalkan, seperti itu. Banyak lah contoh-contoh sepertinya yang Tapi viral-viral selama tuh. ini ada nggak Bu laporan masuk gitu dari kampus kita sendiri gitu? khusus ke kita. Alhamdulillah sejauh ini Aman ya. ada ya, dan saya harap tidak ada gitu ya. Banyak tidak Meskipun ada. mungkin Ada. sebenarnya ada, cuman Iya. barangkali korban-korbannya itu nggak berani untuk melapor seperti itu. Pasti ada sih kalau menurut saya, tapi ya itu karena takut gitu ya, korbannya itu takut diketahui oleh orang lain, jadi tidak berani untuk melapor. Padahal lebih baik melapor gitu, supaya permasalahannya itu bisa diselesaikan gitu. Karena kalau dibiarkan nanti akan timbul korban-korban lain gitu. Betul. Jadi pelaku lebih leluasa ya, Kak? Iya. Karena nggak takut gitu Karena ya. nggak takut dia, Karena nggak ada hukum jeraknya. iya nggak ada jaraknya. Terus nanti bisa kayak gini, si korban ini sama si pelaku bisa dijadiin sebagai pelaku nanti. Jadi kayak apa namanya, dia buat apa namanya, si korban tuh jadi pelaku gitu. Nah,
untuk korbannya misalnya udah terlanjur nih Bu, udah lapor juga. Nah, si korban tuh udah ngerasa kayak diri saya kotor. Maksudnya udah dijauhin teman-teman, kayak merasa sendirian. Gimana tuh Bu cara ngerangkulnya gitu? Ini bicara di luar kampus ya, kayak beberapa minggu kemarin kan fenomena seksual di Kuningan tuh banyak ya beritanya gitu. Nah, yang jadi korbannya tuh gimana cara kita merangkul si cewek ini biar ayo kita ceria lagi gitu kan, dunia masih lama, dunia masih besar gitu. Gimana bicara merangkul orang korban-korban ini? Pendekatan dulu secara Kata dulu khusus ya, ya, itu pasti. kadang karena tidak semua korban mau bercerita tentang apa yang dialami ke semua orang yang dia percaya kayak gitu, makanya dia meskipun lapor ke PPKS nih, ke PPKT lapor ke kita, belum tentu dia maunya laporannya ke saya aja, bisa jadi maunya sama Bu Suci aja gitu, atau misalkan maunya sama siapa aja yang dia Merasa percaya, dipercaya merasa ya. percaya kayak gitu. Istilahnya Nah, setelah itu baru didalami, didekati, dan memang ada step-stepnya ya, misalkan ke depannya seperti apa kayak gitu. Kalau orang-orang sekitarnya harus bertingkah gimana Bu? Biar Nggak merasa dirundung juga mungkin ya, iya, karena keadaannya iya mungkin betul. udah tahu dia menjadi korban gitu Iya. ya. Kalau bisa teman-temannya juga ikut merangkul. Support Iya, system penting ya. penting gitu, makanya lingkungan itu nomor satu loh Ya kan, betul. untuk kesehatan. Of course, karena kita makhluk sosial ya. Betul. Next ngomongin tentang kekerasan nih Bu. Gimana sih dari sisi mahasiswanya gitu? Gimana cara mahasiswa tuh menghindari gitu, menghindari kekerasan di lingkungan kampus gitu ataupun di luar kampus? Oke, pertama, langsung jawab ya. Iya. Oke, pertama itu awalnya itu dari diri sendiri dulu ya, dilihat misalkan. Kemudian lingkungannya juga dilihat, apakah lingkungannya itu mendukung untuk tidak melakukan kekerasan gitu. Karena kadang disadari atau tidak, kita tuh bukan hanya korban, bisa jadi pelaku, mulai dari kekerasan yang sederhana. Contohnya apa? Ada temannya yang presentasi, kemudian mau nanya, jadi si Eta nanya segala, segitu kan ya. Iya, iya. Secara gak langsung dia yang mentalnya tidak sehebat Mm-mm. kita mungkin jadi ciut, itu kan tidak disadari. Makanya ucapan ya Bu, pertama tuh Harus gitu, jaga ucapan. perilaku kayak gitu. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan untuk menguatkan keagamaannya, mungkin setiap kegiatan yang berbau keagamaan harapannya diikutkan, karena kan menguatkan kekuatan mentalnya, hatinya kayak gitu. Apalagi Bu? Ya, selaku mahasiswa gitu ya, kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri, menjaga dari lingkungan sekitar, menjaga dari orang-orang sekitar. Jadi kita tuh harus tahu diri kita sendiri dulu nih, pahami diri kita gitu. Bagaimana caranya supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu, hal-hal kekerasan, baik secara fisik ataupun verbal. Nah, dilihat dulu nih dari diri kitanya, ini kita udah berpakaian dengan benar tidak? Karena kan hal-hal seperti itu bisa saja dijadikan pemancing atau pemicu gitu ya, betul. orang-orang usil lah, iseng gitu ya, padahal kan niatnya nggak kayak gitu, tapi karena ada hal pemicunya gitu, jadi sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tetap balik lagi kepada diri kitanya, harus bisa menjaga diri dulu terlebih dahulu. Selain menjaga diri kita juga harus kuat ilmunya. Tapi Ibu dibalik usil dan iseng itu kan berarti pelakunya itu kan bukan dari mahasiswa aja gitu, Ya. dari atasan mungkin kalau di lingkup kampus ya gitu. Jadi kan dosen bisa jadi pelaku juga gitu. Gimana itu? Bu Tata pernah mendengar ceritanya mungkin? Sepertinya ada beberapa gitu. Mungkin masuk juga laporan ke Satgas mungkin. Harusnya memang masuk laporan ke kita ya Bu, tapi sejauh ini memang belum ada. Ya harapannya mahasiswa itu ketika memang mendapatkan kekerasan ya, baik berupa psikis, fisik atau kekerasan seksual gitu, langsung lapor ke kita. Dari kita juga insya Allah ditutup rapat ya identitasnya kayak Aman gitu. ya, Bu, ya? Aman kok, aman insya Allah kayak gitu. Kemudian Bu? Ya, pada intinya korban itu bukan hanya mahasiswa saja. Mm-mm. Bisa saja Jadi, saya pun dosen dosennya jadi korban gitu, bukan ada kasusnya nyata kan bisa aja terjadi gitu, atau tendik menjadi korban gitu, apapun bisa terjadi gitu kan, yang di luar prediksi seperti itu. Tapi tetap kita harus bisa mencegahnya, baik kita selaku dosen, baik mahasiswa dan tendik gitu ya, harus mampu menjaga diri gitu dari hal-hal tersebut gitu. Oh iya, satu lagi, korban itu kadang mereka melihatnya korban itu hanya perempuan ya banyaknya. Ya. Padahal tanpa disadari laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual itu. Tapi kebanyakan kekerasan seksual tuh perempuan ya. Betul sekali. Nah, kalau misalkan nih
saya asal ditanya tuh gitu ya. Kalau saya yang nanya tuh boleh nggak? Boleh. Kira-kira kalau menurut Leni nih, pernah tidak menemukan teman yang terjadi kekerasan yang tidak disengaja tapi dianggapnya itu ya hanya bercandaan gitu, padahal kalau secara ditelusuri mungkin itu termasuk kekerasan. Ya, bullying misalkan yang Bullying paling atau sederhana misalkan ya. lagi kuliah lah misalkan lagi presentasi misalkan tiba-tiba ada teman yang nyeletuk apa ya, berbicara secara verbal gitu terkait body shaming atau apapun itu, nggak menemukan saat perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Beberapa pernah sih Bu, di dalam perkuliahan juga, di luar perkuliahan juga, kegiatan di luar juga. Karena kan kekerasannya nggak hanya seksual ya, yang dari perkataan juga, bullying juga, atau sesuatu perkataan yang nggak kita sadari kalau itu tuh udah masuk kekerasan gitu. Beberapa ada kekerasan seksual juga, beberapa ada gitu. Ya kadang nggak sadar gitu ya, padahal niatnya bercandaan gitu ya, tapi padahal itu termasuk kekerasan. Nah ini mahasiswa harus lebih waspada, ternyata kekerasan tuh nggak cuma seksual juga. Tapi bisa nggak sih Bu, kalau kekerasan tuh dibercandain gitu, kayak kalau menurut saya bercanda, cuma menurut orang lain tuh enggak gitu. Ya tergantung, balik lagi ke korbannya gitu ya. Kalau korbannya merasa hal tersebut normal, lumrah, mungkin bisa saja tidak dianggap atau hanya ya udahlah bercanda gitu. Tapi kalau sekiranya menurut korban itu candaannya itu emang sudah berlebihan, itu memang sudah termasuk kekerasan secara verbal gitu. Contohnya yang sekarang Yang lagi viral itu kan kata yang ngomong mah ya cuma canda gitu kan. Dalamnya hati Iya. siapa yang tahu ya, makanya kekerasan itu kata kuncinya adalah di konsen, di persetujuan gitu. Sesuatu bisa dikatakan kekerasan ketika misalkan si korbannya dia merasa tidak setuju dengan apa yang dikatakan si pelakunya. Misalkan itu kalau misalnya dari verbal, termasuk yang Itu yang nggak setuju. Itu karena kan nanti disensor ya. Nah itu kan yang merasa yang ngomong itu merasa bercanda aja, tapi yang nggak terimanya se-Indonesia gitu. Nah itu udah termasuk kekerasan tapi ya sebenarnya termasuk kekerasan verbal. gitu ya. Tapi kan balik lagi ke korbannya gitu ya. tapi dari itu si penjual esnya jadi berkah melimpah tau Bu. Udah ada yang apa sih, umroh, terus Kasih uang iya. juta, Oh iya. Jadi berkah juga nggak sih ya, dibalik apa musibah ternyata ada berkah gitu. jangan dianggap ya itu salah sekali persepsinya Ya itu. dari berbagai sudut pandang. Tapi kalau bisa mah ya bersyukur lah karena di gitu jadi berkah, harusnya sih nggak gitu ya. Nggak kayak gitu. Tapi itu contohnya kekerasan secara verbal. Ya. Sekali. Oke, the last sebelum closing statement ya. Jadi gimana sih Bu mahasiswa supaya menjadi atau ikut berpartisipasi membangun kampus yang aman dan nyaman? Sebagai mahasiswa juga sebagai orang-orang yang ada di lingkungan kampus, mari kita bersama-sama membentuk lingkungan kampus yang aman, nyaman, bebas, bersih dari segala bentuk kekerasan. Di mana setiap suara itu didengar, setiap individu itu dihargai, dihormati, harapannya seperti itu, dan segala bentuk keadilan itu diperjuangkan. Gitu. Mungkin cukup. Next pasti ada dong dari Bu Suci. Apa nih? Ya pada intinya kita nanti ya mahasiswa nih, teruntuk mahasiswa gitu, kalian harus bisa menjaga diri gitu ya. Harus berani untuk berbicara apabila kalian memperoleh atau mendapatkan kekerasan gitu ya, baik secara fisik, verbal atau apapun itu gitu. Silahkan kalian melapor ke kita Satgas PPKPT. Kita siap melayani dan membantu kalian. Ya, karena diam bukanlah solusi. Ya. Oke, jadi bersama Satgas PPKPT mari kita wujudkan kampus yang tidak ada rasa takut, penuh cinta dan saling mendukung. Bersama Satgas PKPT Membangun kampus aman dan nyaman dari segala bentuk kekerasan. Thank you for watching, stay tune buat dapetin informasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.